Apakah korban keracunan makan bergizi gratis bisa gugat pemerintah secara hukum? Program makan bergizi gratis, MBG, yang sejak awal digadang-gadang sebagai mahkota kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, kini berada di bawah sorotan tajam. Alih-alih dipuji sebagai terobosan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, program ini justru diguncang rentetan kasus keracunan massal di berbagai daerah. Catatan menunjukkan lebih dari 5.000 siswa, guru, dan bahkan keluarga murid menjadi korban di 16 provinsi. Mereka mengalami gejala mulai dari mual, muntah, sakit kepala, diare, hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah para korban keracunan bisa menggugat pemerintah secara hukum? Kisah Nazwa, siswi kelas 10 di SMA Negeri 7 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, menggambarkan betapa nyata ancaman dari program yang seharusnya memberi manfaat. Ia awalnya hanya merasa perutnya tidak enak setelah menyantap kari ayam dari MBG. Bau makanan itu, menurutnya, memang sudah aneh sejak awal. Tak lama, kepalanya terasa berat, perutnya sakit, dan mual hebat menghantam. Bersama 46 temannya, Nazwa akhirnya harus dilarikan ke puskesmas. Seorang temannya, Arini, mengaku trauma karena kesakitan datang dari segala arah, kepala, perut, dan tenggorokan. Mereka berharap peristiwa itu tidak terulang, dan mendesak agar distribusi makanan MBG lebih diperhatikan. Namun Bau-Bau bukan satu-satunya. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Bogor, Sragen, Wonogiri, hingga Sleman dan Gunung Kidul di Yogyakarta, pola kasusnya serupa. Makanan MBG menyebabkan gejala keracunan massal. Bahkan di salah satu sekolah di Nunukan, menu ikan tongkol ditemukan dikerubungi ulat. Di Bogor, 223 siswa keracunan hingga pemerintah kota menetapkan status kejadian luar biasa, KLB. Di Sleman, 212 siswa terinfeksi bakteri berbahaya seperti E. coli dan Staphylococcus. Rentetan kasus ini memperlihatkan kegagalan sistemik. Dari pengolahan, distribusi, hingga pengawasan kualitas makanan. Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM, Sri Raharjo, menilai MBG telah abai pada standar dasar keamanan pangan. Makanan yang sudah dimasak seharusnya tidak disimpan lebih dari 4 jam, kualitas air wajib bebas kontaminasi, dan pekerja perlu mendapat pelatihan rutin. Ia menegaskan perlunya audit menyeluruh dan pemberian sanksi tegas pada pihak yang lalai. Dari sisi hukum, Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, Arif Maulana, menilai MBG layak digugat. Mengacu pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan yang merugikan masyarakat baik dilakukan negara maupun pihak ketiga masuk kategori perbuatan melawan hukum. Kerugian akibat keracunan, menurut Arif, bukan hanya material tetapi juga imaterial, berupa trauma dan hilangnya rasa aman. Ada 2 jalur gugatan yang bisa ditempuh. Pertama, class action, yakni gugatan yang diajukan kelompok masyarakat dengan kerugian serupa, biasanya untuk meminta ganti rugi. Kedua, citizen lawsuit atau gugatan warga negara, yang lebih menekankan desakan agar pemerintah memperbaiki kebijakan. Indonesia memiliki presiden kuat untuk keduanya. Pada 2019, Koalisi Ibu Kota berhasil menggugat pemerintah karena pencemaran udara di Jakarta. Dan pada 2016 warga Bukit Duri memenangkan class action melawan Pemprov DKI. Bahkan jauh sebelumnya, konsumen pernah menggugat Pertamina atas kenaikan harga LPG. Namun, persoalan tidak berhenti di ranah hukum. Tantangan terbesar adalah ketidakpatuhan pemerintah dalam mengeksekusi putusan pengadilan. Kasus pencemaran udara di Jakarta menjadi contoh. Meski kalah 3 kali di pengadilan hingga tingkat kasasi, pemerintah tetap dianggap tidak serius menindaklanjuti perbaikan. Hal ini, menurut Arif, menggambarkan watak otoriter kekuasaan yang enggan tunduk pada hukum. Di sisi lain, muncul hambatan dari masyarakat itu sendiri. Tidak semua orang berani berurusan dengan proses hukum yang panjang, melelahkan, dan membutuhkan sumber daya. Walau begitu, Arif menegaskan bahwa gugatan tetap merupakan ikhtiar penting. Banyaknya gugatan justru menunjukkan ketidakpuasan publik dan menjadi kanal formal untuk menuntut perubahan. Bagi pengamat kebijakan publik, Joko Susilo dari Nalar Institute, problem MBG bukan sekadar teknis, melainkan kegagalan mendasar dalam perumusan kebijakan. Ia menyebut MBG lahir sebagai janji politik yang populis dan ambisius, namun miskin prasyarat regulasi, standar, dan mekanisme akuntabilitas. Eksekusinya cenderung terburu-buru, sentralistis, serta minim partisipasi masyarakat. Masalah gizi di Papua, misalnya, berbeda dari di Jawa. Tetapi program tetap dipaksakan seragam. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, bahkan menilai kasus keracunan MBG sudah melampaui batas toleransi. Mereka mendesak agar program dihentikan sementara hingga sistem pengawasan diperkuat. Survei KPAI bersama CISDI menemukan lebih dari 500 anak pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, basi, bahkan berulat. Jangan sampai mengejar target, tapi mengabaikan keselamatan anak, tegas Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra. Meski begitu, pemerintah belum menunjukkan niat untuk menghentikan MBG. Badan Gizi Nasional, BGN, hanya menjanjikan pembentukan tim investigasi sebagai langkah perbaikan. Presiden Prabowo tetap menegaskan kebanggaannya pada MBG, bahkan mengklaim tingkat keberhasilan program ini 99,99%. Padahal, data menunjukkan ribuan anak sudah jatuh sakit. Mengapa pemerintah ngotot? Jawabannya bisa ditelusuri ke ranah politik. Survei Celios menunjukkan 92% pemilih Prabowo, Gibran pada Pilpres 2024 mengaku memilih karena program MBG. Artinya, MBG bukan sekadar program gizi, melainkan simbol politik yang harus dijaga, apapun risikonya. Kini, di tengah gelombang kritik, publik dihadapkan pada dilema, apakah harus menempuh jalur hukum untuk meminta keadilan, atau pasrah dengan janji perbaikan yang entah kapan terrealisasi. Gugatan hukum memang tidak selalu efektif, mengingat pemerintah kerap abai pada putusan. Namun, seperti ditegaskan Arif Maulana, gugatan tetap penting sebagai sinyal bahwa masyarakat tidak tinggal diam.
Pertanyaan di awal pun kembali menggema. Apakah korban keracunan MBG bisa menggugat pemerintah? Jawabannya jelas, bisa. Namun apakah gugatan itu akan membawa perubahan nyata? Disitulah letak ujian sesungguhnya bagi demokrasi dan hukum di Indonesia. Program yang lahir dari janji politik untuk menyejahterakan anak-anak kini justru menguji seberapa jauh negara bersedia bertanggung jawab atas kebijakannya sendiri.